Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, program studi Fisika. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Majene, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan pada siklus 2 mata pelajaran fisika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Ini kita mulai pelajaran seperti biasa. Ketua kelas terlebih dahulu memiliki Baik, sebelum kita belajar bahasa ini, berdoa dulu. Doa saja. Baik, kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya seperti biasa Ibu ingatkan mengenai kebersihan. Jadi silakan kalau misalnya masih ada sampah yang di sekitar kalian, silakan diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Kalau misalnya sudah bersih, berarti untuk hari ini kelas kita aman ya dari sampah. Lanjut, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Muhammad Alfar, Muhammad Alwan, Muhammad Dafa, Abdullah Said. Nah, untuk mengecek semangat kalian, bagaimana kalau kita yel-yel SMK 2 dulu? Masih ingat yel-yelnya? Masih. Ibu pimpin ya. SMK 2 Bisa. SMK 2 Pasti bisa. SMK 2. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, semangatnya luar biasa. Oke. Jadi untuk hari ini, sebelum kita lanjut, materi yang Ibu bawakan untuk hari ini adalah mengenai sistem tata surya. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi, ini kita tampilkan yang pertama persepsi. Nah, ada pertanyaan. Apa perbedaan antara siang dan malam? Ada yang tahu? Oke, silakan. Wakili nih. Kalau siang itu jelas terang dan kalau malam gelap. Oke, sudah bisa. Kalau pada saat siang terang, sedangkan pada saat malam hari itu gelap. Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua. Mengapa pada malam hari gelap dan siang hari terang? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Erlin. Oke. Kalau malam tidak ada matahari. Oh, kalau malam tidak ada matahari. Kalau siang ada. Nah, selanjutnya motivasi. Nah, hari ini Ibu akan memberikan motivasi kenapa kita harus belajar mengenai tata surya. Nah, yang pertama, ada banyak manfaat kenapa kita harus belajar mengenai sistem tata surya. Nah, salah satunya yang Ibu tampilkan di atas, dengan belajar tentang tata surya memberikan pemahaman lebih dalam tentang matahari yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, yang kedua, kita dapat mengenal planet-planet dalam tata surya seperti Bumi, kemudian Mars, Venus, dan lainnya, serta karakteristiknya. Nah, kalau Ibu bertanya, planet apa lagi selain yang ada di atas? Ada yang bisa jawab? Planet selain Bumi, Mars, Venus, planet apa lagi? Merkurius. Siapa lagi selain Merkurius? Jupiter. Apa lagi? Saturnus. Apa lagi? Uranus. Oke. Jadi sudah bisa ya menyebutkan nama planet. Sebenarnya sudah tampil di atas. Kecuali kalau kalian tidak perhatikan. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan teori pembentukan tata surya serta karakteristik dan ciri khas matahari sebagai pusat tata surya,
melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD berisi gambar atau video dengan benar. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan benda langit berdasarkan ciri-cirinya, planet, asteroid, meteor, dan komet melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD berisi gambar atau video dengan benar. Nah, Ibu sampaikan juga penilaian yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran. Nah, penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini akan diambil selama proses pembelajaran pada saat kalian nanti diskusi. Kemudian yang berikutnya penilaian LKPD. Jadi nanti akan ada LKPD yang Ibu bagikan. Nah, setelah Ibu bagikan LKPD, kalian bisa menyelesaikannya. Dan nanti terakhir akan kita publikasikan kemudian dikumpul. Kemudian penilaian pada saat sebentar kalian presentasi. Dan selanjutnya akan ada refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini penugasan di akhir sebentar. Oke, orientasi peserta didik kelas 1. Nah, kita sudah mulai masuk di kegiatan inti kita pada kali ini. Oke, kalau Ibu tampilkan gambar, kira-kira gambar apa? Kira-kira gambar apa? Malam hari. Oke, sudah bisa sedikit ya, sudah mulai masuk ke materi. Oke, pada gambar pada malam hari. Nah, kira-kira kalau melihat gambar ini adakah pertanyaan yang muncul di benak kalian? Ada kira-kira pertanyaan yang bisa muncul di benak kalian mengenai setelah kalian melihat gambar ini? Ayo silakan diungkapkan. Ada? Kalau kalian sudah lihat gambar pada malam hari, nah ada tidak pertanyaan yang muncul di benak kalian? Ada. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan apa? Benda apa saja yang ada pada malam hari? Benda apa saja yang ada pada malam hari? Kira-kira ada yang bisa jawab? Nanti sebentar kalian jawab. Oke, jadi di sampingnya sudah Ibu tunjukkan bagaimana kalian amati langit pada malam hari seperti gambar di samping. Nah, selanjutnya benda-benda apa saja yang akan kalian lihat di langit tersebut? Nah, ketika pagi menjelang, masihkah kalian dapat melihat benda-benda langit tersebut? Oke, nah ini akan kalian jawab nanti pada saat kalian menyelesaikan LKPD. Jadi nanti akan ada, kalian akan simpulkan dari apa yang kalian pelajari merujuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok supaya kalian bisa menyelesaikan, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kemudian memberikan berdiskusi ya. Untuk kelompok satu Muhammad Alfar, Muhammad Alwan, Muhammad Dafa, Abdul Syahid dengan Ilham. Tapi Ilham tidak ada ya, jadi kalian. Kemudian kelompok 2 Samira Ramadhani, Muhammad Ilham, Erlin, Wahyuni dan Muhtamar. Nah, selanjutnya kelompok sebut namanya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini Ibu bagikan LKPD supaya kalian bisa menyelesaikan. Tayangkan sebuah video. Jadi ini ada video mengenai teori pembentukan tata surya. Teori pembentukan tata surya. Teori pertama adalah teori kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon. Kedua orang tersebut tidak saling mengenal. Namun demikian, pendapatnya tentang terjadinya sebagian dari masa kabut tersebut terlepas sambil membentuk bilang-bilang kabut
Selanjutnya, berubah membentuk kumparan kecil dan membeku menjadi planet, serta satelit dan benda-benda angkasa lainnya. Teori berikutnya adalah teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Jeffrey di Inggris tahun 1912. Menurut teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelum 1912. Menurut teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada suatu saat ada sebuah bintang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Akibatnya terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Sehingga sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang yang dingin dan membentuk planet-planet. Planet-planet yang dekat dan yang jauh dari matahari ukurannya kecil, sedangkan yang di tengah-tengah membentuk planet-planet yang berukuran besar. Contohnya seperti ini, awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut. Kemudian menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil yang seterusnya berputar mengelilingi planet-planet yang mengelilingi bintang yang masih bertahan yaitu matahari. Teori yang terakhir adalah teori awan berdebu atau protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh Van Weizsäcker dan kemudian dibuat oleh Kuiper, di mana isi teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan abu. Dasar pemikiran ini didukung oleh banyaknya keberadaan awan yang teramati di seluruh. Oke, selanjutnya kita masih di tata surya. Ini sebagai pengantar saja supaya kalian menyelesaikan sama saya. Jadi anggota tata surya. Planet yang pertama planet itu adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, contohnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Pluto. Oke, gambarnya sudah ada ya. Jadi nanti perhatikan gambarnya karena sebentar kalian akan menyelesaikan LKPD. Jadi sekarang silakan dilanjutkan untuk menyelesaikan LKPD dan menjawab semua pertanyaan yang ada di dalamnya. Waktu yang Ibu berikan untuk menyelesaikan sebelum presentasi adalah 60 menit.
Baiklah, karena kalian sudah menyelesaikan dan menjawab soal-soal yang ada di LKPD, maka untuk selanjutnya Ibu akan mempersilakan kalian untuk melakukan presentasi setiap kelompok. Nah, untuk kesempatan pertama Ibu berikan pada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang akan saya bacakan yaitu karakteristik dan ciri khas matahari. Matahari adalah bola gas raksasa yang menjadi sumber utama cahaya dan energi di tata surya. Matahari juga merupakan objek terbesar di tata surya. Ia memegang 99,8% dari massa tata surya dan memiliki diameter 109 kali lebih besar dari bumi. Permukaan matahari memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius, sedangkan inti matahari memiliki suhu lebih dari 15 juta derajat. Teori pembentukan tata surya ada 5. Yang pertama adalah teori pasang surut. Teori ini yaitu teori yang terbentuk dari gelombang gas-gas matahari yang tertarik membentuk filamen. Teori yang kedua adalah teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Laplace. Dalam teori ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar, berkeliling dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet. Teori yang ketiga adalah teori bintang kembar. Teori yang dikemukakan oleh ahli astronomi Inggris bernama Fred Hoyle Littleton pada suatu masa melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar yang kemudian menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil dan benda-benda lain yang mengelilingi bintang tetap bertahan, yaitu matahari. Teori yang keempat yaitu teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Caroline de Botton. Dalam teori ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari sebagian materi matahari yang tertarik akibat bintang yang jauh. Teori yang kelima yaitu teori awan debu. Teori ini dikemukakan oleh Gerald B. Pickard. Dalam teori ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhtamad. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhtamad. Bumi berwarna biru dan memiliki satu satelit namanya adalah bulan dan skala rotasi 24 jam dan skala revolusi 365,25 hari. Dan Mars berwarna merah dan jumlah satelit 2 dan nama satelit Phobos dan Deimos. Skala rotasi 24,6 jam dan skala revolusi 687 hari. Dan Planet yang tergolong planet luar dan planet dalam. Planet yang tergolong planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang tergolong planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Pertanyaan kedua, mengapa matahari dikatakan sebagai pusat tata surya? Matahari menjadi pusat tata surya karena gravitasinya mampu menyatukan tata surya. Segala sesuatu di tata surya berputar di sekitar matahari, mulai dari planet, asteroid, komet, dan serpihan kecil di luar angkasa. Kesimpulannya adalah, di ruang angkasa terdapat banyak benda-benda langit, contohnya planet, asteroid, komet, bintang, dan serpihan kecil di luar angkasa, serta matahari yang menjadi pusat tata suryanya. Terdapat pula teori-teori yang menjelaskan pembentukan tata surya, yaitu teori pasang surut, teori kabut atau nebula, dan teori tangan bintang kembar, teori planetesimal, dan teori awan debu. Cukup sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa mengajukan pertanyaan ini. Jadi,
Baik, apakah matahari termasuk bintang? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Alfa. Pertanyaannya adalah, apakah matahari termasuk bintang? Jawabannya adalah iya, karena matahari merupakan sebuah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Apakah jawaban dari saya cukup jelas? Jelas? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian sudah melakukan presentasi, Ibu lihat dari setiap kelompok yang sudah presentasi sudah memberikan jawaban yang bisa dibilang sudah benar. Seperti tadi ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan, seperti kalian mengamati atau menuliskan karakteristik matahari, kemudian kalian menuliskan teori-teori pembentukan tata surya. Ada berapa teori pembentukan tata surya yang tadi sudah disebut? Yang pertama apa? Teori pasang surut. Kemudian yang kedua, teori kabut nebula. Kemudian yang ketiga, bintang kembar. Yang keempat, teori planetesimal. Kemudian yang kelima, teori awan debu. Jadi ada 5 teori yang dijelaskan sesuai dengan yang ada di video yang Ibu minta kalian untuk menjelaskannya. Kemudian yang berikutnya kalian bisa menjelaskan karakteristik setiap planet. Nah, karakteristik setiap planet sudah kalian juga jabarkan sesuai dengan yang diharapkan. Ada berapa planet? 8. Nah, tadi ada pertanyaan yang muncul mengenai planet Pluto ya. Jadi dulu itu memang Pluto dikenal sebagai planet yang paling jauh dari matahari dan yang paling kecil. Nah, kenapa tidak lagi termasuk sebagai planet? Tadi mungkin sudah dijawab sama kelompok 4. Alasannya itu yang pertama karena bentuknya sangat kecil. Jadi baiklah, saya minta beberapa di antara kalian untuk menyimpulkan, atau ada yang bisa menyimpulkan dari awal pembelajaran sampai akhir. Silahkan. Oke, Wahyuni, silakan. Dari hal yang dapat saya simpulkan adalah benda yang dilihat di malam hari adalah bintang dan bulan. Namun, jika pagi menjelang, kita tidak dapat melihat benda-benda tersebut dikarenakan sudah terang akibat sinar matahari. Oke, jadi menurut Wahyuni yang bisa dia simpulkan selama pembelajaran, pada malam hari itu kita bisa melihat benda langit, tetapi pada siang hari kita tidak bisa melihat benda langit karena sudah ada sinar terang dari cahaya matahari. Nah, kesimpulan yang kedua, apa ada yang bisa? Oke, Taufik ya. Oke, silakan. Dari pembelajaran tadi, saya dapat menyimpulkan teori pembentukan tata surya ada 5. Yang pertama teori pasang surut gas, yang kedua teori kabut nebula, yang ketiga teori bintang kembar, keempat teori awan debu, dan kelima teori planetesimal. Oke, kemudian yang kelima teori awan debu. Oke, masih ada yang bisa menyimpulkan? Masih ada? Oke, silakan Chelsea. Kesimpulannya, setelah pembelajaran saya dapat mengetahui jumlah planet yang ada dalam tata surya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, jadi menurut Chelsea ya, seperti yang sudah dipaparkan sama teman-temannya, ada 8 planet dalam tata surya. Yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Alhamdulillah, karena kalian sudah bisa hafal ya. Sudah ada beberapa yang hafal mengenai planet. Selanjutnya, karena kita sudah menyimpulkan, hari ini kita lakukan refleksi. Nah, refleksi ini Ibu akan bagikan, kalian mengisi. Jadi ada refleksi yang akan kalian isi. Nah, ini refleksi Ibu gandengkan dengan tugas yang harus kalian selesaikan di rumah. Jadi ada penugasan dan ada refleksi. Ibu 1 kali bagi
ya. Jadi untuk lembar refleksinya kalian isi sekarang dan harus dikumpul sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi. Nah, kemudian untuk tugasnya kalian bawa pulang karena namanya penugasan, kalian bawa pulang. Jadi nanti kalian setor ke ibu besok insya Allah ya. Jadi nanti dikumpul besok tugasnya. Nah, ibu bagikan dulu untuk kalian isi ya. Refleksi peserta didik sama. Yang satunya tugas, yang satunya lembar refleksi. Untuk lembar refleksi kalian isi sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi. Kemudian untuk penugasan dikumpul besok. Jauh, jadi ya, bagaimana? Jadi silakan dijawab menurut perasaan Anda masing-masing. Tahu misalnya kalau kegiatan paling sulit apa? Udah ada. Sudah diisi, ini sudah sampai 10 menit ya. Jadi kalau kalian sudah mengisi, silakan perwakilan dari tiap kelompok mengumpulkannya ke ibu. Refleksinya dikumpul bersamaan dengan LKPD yang sudah tadi diisi. Jadi LKPD-nya dikumpul, untuk bahan ajar kalian simpan saja. Oke, silakan setiap kelompok, perwakilan setiap kelompok mengumpulkan. Karena untuk hari ini sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu mau sampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu materi mengenai tata surya, masih lanjutan yang tadi. Tetapi kalau kita tadi mempelajari mengenai karakteristiknya, ciri-cirinya, nah nanti kalian akan tuangkan dalam sebuah model ya. Kalian membuat tata surya, model tata surya. Jadi nanti bahan yang digunakan itu plastisin. Jadi nanti akan ibu tampilkan video mengenai cara pembuatannya. Kemudian nanti kalian praktekkan dan menghasilkan satu karya. Setelah itu nanti kalian akan tetap mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Nah, bisa dipaham untuk materi yang akan dipelajari ke depan? Bisa. Kalau bisa, untuk hari ini tutup pembelajarannya. Tapi sebelum itu, seperti tadi kita buka dengan doa, berarti kita akan juga menutup dengan doa. Jadi saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Oke, silakan.